Selamat pagi menjelang malam teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan podcast Ser Gairah. Nah, sebelum kita mulai, saya ada pantun nih buat semuanya. Ada jeruk nabrak helikopter. Jelek. Lah, kok jelek sih? Lah kan mukamu memang jelek. Oh iya ya. Udah. Ada jeruk nabrak helikopter. Jelek. Mas Yomunyu, saya pinter. Jelek. Lah munyo lho. Aku ya duwe pantun nek ngono. Piye. Dek, jambu Pluto dipukul pentung. Munyu. Munyo. Enggak munyu mau gitu. Siwip munyo, bibire melentung. Ya udah, selamat mendengarkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama teman-teman Ser Gairah. Seru. Gairah kan wis? Mana gairahnya di situ? Gairah itu bukan di ucapan, Tapi di dalam hati. dalam hati lemes juga. Bukan loh, aku kan ngomong menggairahkan wis. Sudah menggairah. Sudah. Yang penting dalam hati saya nawaitunya itu bergairah. Gak percaya saya, Lu wong saya itu anu kok Ngopo? sangean. Ngomong-ngomong soal sangean. Kita mau bahas apa? Mas? Karena kita pengen bahas soal film. Karena kan di Film yang sangean. Ya betul. Itu banyak ya kayak gitu ya. Banyak. Jadi Jadi ini yang lagi saya pakai apa coba? Kalau saya lihat. Wanita makan pisang. itu siapa ya? Azumi Kawashima. Itu emang ini idolamu si Idolaku. Kawashima ini ya. Jaf. Nanti pasti mau nonton Azumi Kawashima. Angel saiki golek filmnya. Itu udah tua sekarang, John. Udah tua, wong dia kelahiran 79 kok. Walah udah. Lu kan saya nontonnya pas SMA dulu, Bajindo. Gue seneng bokep tua-tua. Kan dulu. Pada saat saya SMA, Azumi Kawashima masih muda. Kalau sekarang sukanya siapa, John? Kalau sekarang? Sekarang, aku Tsubasa nggak Amami. hafal sih. Nah, Tsubasa Amami ya sudah tua Oh sekarang. iya benar. Sebab pesan aman itu yang tendangan. Tendangan. Sama Kojiro Hyuga. Ayo lihat semua, kapten kita datang. Terus sekarang tuh susah nyari komik komik Kapten sport, Tsubasa. komik sepak bola yang modern itu susah. Blue Lock. Terakhir itu Blue Lock Fantasista yang tak tonton. Blue Yang Lock tak bagus. baca. Blue Lock bagus. Blue Lock tulisannya biru lock, LOG gitu. Biru kunci, lock. Blue bagus itu. John. Bagus itu. Oh, oke. Lock and Key. Lock and key toh. Iya, kunci dan terkunci dan kuncinya. Oh iya. Oh. Lock by the key. Lock by the Lock and Terakhir key. yang aku suka itu Fantasista itu tok. Habis itu belum ada lagi yang yang bikin aku suka itu. Karena dulu ada shoot, ada kickers gitu. Nah, itu terakhir Fantasista itu. Nah, ini mau ngomongin komik apa film? Ngomong-ngomong soal komik dan film. Iya, betul. Jadi kan banyak di film-film itu kan yang tentang Jaf. dunia bukan toh. Kamu mancingnya ke sana terus apa. Memang ada juga sih adegan kerja di sana. Jam kan job affair. Iya betul juga. Job fair job fair. Tentang dunia kerja gitu. Yeah. Jadi aku pengen kita bahas atau teman-teman mungkin punya pengalaman nonton film kok ini reflect banget sama di kantor gitu. Oh, gitu. Ada saya. Apa itu? James Bond itu serinya reflect banget dengan kehidupan pekerjaan saya. Tembak-tembakan. Di kantor ada tembak-tembakan. Sebentar, ini perlu diluruskan ya. James tuh? Bond yang tembak-tembakan itu James yang Bond apa zaman James Bond? James Bond. James Bond. Iya, James Bond. iya. Itu yang tembak-tembakan cuma zamannya Daniel Craig loh. Selainnya? Sebelum-sebelumnya itu mulai dari zamannya Kentu isinya kentu. Sean Connery, Drama, terus ya. Roger Moore, terus Timothy Dalton, terus apa itu? Pierce Brosnan. Terus Brosnan juga banyak tembak-tembakannya, John. Udah mulai tembak-tembakan. Tapi enggak yang Bondnya itu berangasan, Oh, maksudnya yang liar. Apa sih? karena kan emang enggak yang film kelihatan karakternya itu tough gitu, enggak. ya keras. Keras itu kan enggak. berubah sesuai zaman. Zamannya sekarang kalau actionnya kayak zaman dulu ya nggak ada yang Enggak nonton. Ada, saya tetap nonton. Ya kamu doang, kalau di bioskop kamu doang sendiri ya. Jadi gini gimana? Rugi. Zaman dulu kayak gimana? Nah itu dia, kalau James Bond zaman dulu itu kan nggak terlalu banyak adegan perangnya gitu Dan loh. Kalau mengandalkan kejar-kejaran iya lebih banyak mengandalkan teknologi gitu. teknologi kayak gitu, terus lebih Dan mengandalkan ketampanan James Bond. nah, Ya, betul. nah inner personanya si James Bond itu lebih
diandalkan di situ. Iya, di novelnya kan juga gitu kan. Betul, makanya itu relate banget dengan dunia kerjaan saya. Oh, mengandalkan ketampanan. Iya. Ketampanan teman. Saya sendiri cukup sih. Oh iya, kalau cukup. itu. Iya, Nah, teman maaf. saya Septri. Oh iya, ya kan Apanya- beda kantor. Gimana Apanya sih? yang mau diandalkan? Nah, saya mau mengandalkan laganya, tembak-tembakannya itu. Iya, dia. Septir kalau di kantor laganya ini. Anu, Belagu. laga dengan wanita ya. Iya, betul. Laga lu kok. Sok tahu. Sok tahu. Ini itu lihat Lihat dulu. dulu. Kalau lagu mau Muka lu jauh. Oke, Anda gue tua jauh. sekali. Tapi dulu pernah ada yang bandingin loh itu kayak James Bond, terus apa Mission Impossible, Ethan Hunt, Ethan Hunt. sama si Jason Bourne gitu. Kalau Iya, mereka harus bertarung pada satu saat di dalam satu cerita gitu, mana yang menang gitu. James Bond, ya, Goku sih Enggak, yang kurang Goku betul Goku Cot. Nah, Goku ki wis rasa dihitung. Enggak bertiga itu. Ada yang bilang Jason Bourne. Heeh. Secara interpersonal, Pinter. kemampuan laga, kotak dan segala macam. Iya, Itu James Bond. si Jason Bourne. Jason Bourne, ya. Karena kalau si Ethan Hunt kan selalu butuh teman-temannya untuk bantu Ya, misalnya betul. gitu. Kalau James Bond terlalu tergantung Sendiri. sama peralatannya Ya. dan timnya gitu. Nah, justru itu Gak kenapa pakai tim Jason Bourne. Ya Jason Bourne sendiri. Iya, makanya saya bilang kenapa James Bond yang menang. Dukungan pemerintah loh. APBN. Maksudnya kalau misalnya mereka harus diadu sendiri bertiga nggak dapat apa-apa lagi, yang menang Jason Bourne. Diadu apanya dulu? Ya, Nek masalah dengan wanita, Bond yang Ya menang. bukan wanita, wong ini diadu. Daya tahan dengan wanita. Ya kan nggak ada wanita, wong. Gelut apa sih? Gelut enak apa gelut anu? Ah. Arahnya ke Dia, sana. dia tuh. berahi. Sekarang lagi birahi dia. Ora, wah aku ki anu Katanya James tadi Bond. sangean kamu lagi ya. Aku ki militane James Bond. Ra iso kudu James Bond le menang. Oh, iya. Lah Kayak Cak Norris mlebu tiba-tiba. Cak Norris. tuwiu. Kaya Septri misalnya nganggo kelambi apa saiki ayo. Manchester MU. United dah. Kalahan kok tetap didukung. Jenenge militan ki kaya Oh iya ngono. betul Aku juga. ngono iki sing urung dikumbah. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal MU. MU apa film? Film MU. MU. Beckham berarti. Beckham ya, Beckham. Oh, ada ya di Ada, Netflix ya? Itu ada. aku belum nonton ya. Bagus gak sih? Nonton. Terus nonton. Belum. Belum. Ya. Aku yang baju yang nonton. Bagio ya. Iya. Jadi kemarin tuh nonton film apa? Robert De Niro gitu sama Anne Hathaway gitu. The Intern judulnya. Oke. Itu bagus tuh. 7 skornya kalau nggak salah di IMDb gitu. Di Tomatonya aku nggak tahu. Dia ceritanya dia orang Internis. bukan internis. Dokter kalau internis. Ya bukan. Dia apa senior citizen gitu loh. Maksudnya yang udah sepuh, yang sudah retire tuh apa? Pensiun, istrinya sudah meninggal, jadi dia tinggal sendiri dan nggak punya kegiatan apa-apa sekarang gitu karena udah resign. Nah ada program di satu kantor yang CEO-nya si Anne Hathaway ini dia untuk apa meng-hire senior citizen sebagai intern. Nah, dia di sana dia join kan perusahaan teknologi ya, sedangkan dia dulu adalah salah satu VP di perusahaan percetakan buku telepon gitu. Oke. Nah, itu kan lawas banget tuh. Nah itu dia belajar, terus dia improve company yang baru ini sebagai intern dan segala macam, ngasih wejangan tentang bagaimana cara mengelola perusahaan dan segala macamnya, dan akhirnya ya bagus saja menurut karena dia sebagai senior citizen orang yang sudah pengalaman sangat-sangat banyak di sebelumnya, dan dia ngasih banyak apa pengalaman yang dia dulu ke si anak-anak muda ini. Dia sebagai orang magang berarti. Magang dia tapi magang. Jadi programnya dia si company Magang ini mana lagi atau magang anu? bukan magang sebelah jalan Betet gitu. Wong kok lewat sebelah itu. Lu ya bener toh. Oh, iya, Ada maaf. magang mana lagi? Terus satunya lagi magang apa? Magang aromanis. Mangga itu Mas. Nah, iya. Mangga. Magang Ada lagu. Madang. Itu madang. Ada lagunya. Apa? Pepaya, magang pisang jambu. Bukannya pepaya pundak lutut kaki lutut kaki. Pepaya pundak lutut kaki lutut kaki. Pepaya pundak lutut kaki. Sama dulu apa? Yang Devil Wears Prada itu juga gitu kan. Kamu nonton? Oh, aku belum nonton. Itu bagus tuh John. Kenapa? Maksudnya
kamu sebagai anak yang baru masuk terus dapat bos yang sangat-sangat killer gitu itu. Oh, aku kalau yang Si Meryl Streep itu. film yang tentang anak muda magang itu The Legend of Fong Sayuk. Yang kedua. Filmnya aneh-aneh. Yang main Jet Li. Oh, iya, Nah, dia kan diangkat. Fong Sayuk. Loh, lah iya, dia kan diangkat jadi anak angkatnya si siapa itu yang ketua partai. Fong Sayuk. Terus di dalam partainya itu terjadi perebutan kekuasaan. Oh iya. Nah, Lah gila orang akhirnya- masalah kerja nih iki. Loh, dia kerja di partai itu. Oke. Lah iya. Partai pengemis itu? Bukan partai pengemis. Apa sih namanya? Komunis. Saya lupa pokoknya. Partai dagang. Si bapak angkatnya Fong Sayuk ini ketua partai itu, terus mau dikudeta. Oh kudeta. Heeh. Nah, terus dia ngapain di situ? Akhirnya dia melawan yang itu, yang mau mengkudeta bapak angkatnya itu. Yo enggak. Kenapa dilawan? Kenapa dilawan? Karena jahat. Oh. Tahu dari mana kalau dia jahat? Lu ulang Fong Sayuk jagoannya kok. Ya kan itu anggapannya si Fong Sayuk Iya. aja kalau Lu dia memang jahat. anggapan sutradaranya seperti itu. Lah kalau yang bukan sutradara mungkin menganggap itu Lu enggak kalau jahat bukan gimana? sutradaranya nggak jadi film itu. Ini anak dulu tuh coba wae coba sini. Lah dia kok maido bae. Lu kan saya catat cuma tanya. Lah iya Kenapa toh, kalau kamu sudah bilang jahat itu kan dijelaskan. subjektif kalau kamu bilang orang jahat. Loh, karena itu saudara-saudara separtainya yang lain dibunuhin itu. Oh dibunuhin. Oh iya. Sama si Fong Sayuk ini tadi. Bukan sama si yang Jet mau Li. kudeta. Jet Li Apa berarti sih? sing. Jet Berarti Li. Jet Li kudeta. Jet Li yang akhirnya menyelamatkan partai itu dari tidak kudeta. Berarti jagoannya Jet Li tuh Fong Sayuk. Jet Li bermain sebagai Fong Sayuk. Oh Fong Sayuk. Loh, Bruce Lee ngapain? Bruce Lee sudah meninggal, Pak. Jackie Chan? Jackie Chan enggak ikutan. Oh, nggak ikutan. Jackie Chan itu baru ketemu di Forbidden Kingdom itu. Stephen Chow nggak main? Enggak, Stephen Chow kan sudah pensiun. Dia enggak mau main film lagi Stephen Chow Dian itu. Sastro nggak di situ juga? Dian Sastro itu terakhir main apa sih Dian Sastro? Main. Itu Ada apa dengan itu? lidahnya apa? Aruna. Aruna dan lidahnya. Oh. Dia suka menjilat juga tuh. Mbak Dian. Si Wip loh. Lah kan Aruna dan lidahnya suka menjilat makanan. Si Wip loh. Kok si Wip Loh, juga. Mbak Dian, si Wip bilang kalau Mbak Dian suka menjilat makanan. Bener enggak? Iya betul. Ya, tadi yang kamu ceritain, berarti dia di situ berhasil. Magang toh. Lah iya, kan tadi kamu cerita Iya, tentang orang magang. Lah ini Fong Sayuk juga magang di partai. Akhirnya berhasil tapi. Berhasil dapat istri 2 lagi. Loh, bisa. Makanya itu kemudian ada lagu Bojo Loro itu gara-gara filmnya Fong Sayuk itu. Kok jadi ngomongin bojo loh saya ini. Sirahmu medhe duwe bojo loro. Oh iya. Bojo sing enom jaluk disayang. Oh kuwi soundtrack-e Fong Iya Sayuk. kuwi sing tuwa njur wegah ditinggal. Teng. Nah, kalau kamu sangat berkaitan sekali dengan Sangat. pekerjaan kamu kita. pernah nonton film apa kamu? Film iki Subasa Mami. Pas dia jadi sekretaris. Oh iya wis tua saiki. Wis tua. saya. Subasa apa? Tapi dulu favoritmu Subasa Mami. Sora Awi. Oh Sora. Oh. Iya. Kok ngomongin kuwi? Lah, aku kemarin baru nonton film iki Apa? di Netflix, Fair Play. Fair play. Itu gimana? Tentang apa sih? Sebenarnya tentang di perusahaan. Fair play apa fire play? Fire Play. Permainan api. Enggak. Permainan fair. Fair play. Fair. F A I R. Aku ngomongnya fire play. Aku Fair. ngomong Fair Play. Fire play. Fair, Fair play. Neng. Fair. Ya bisa. Kupingmu ya. Ya kupingku, heeh. Makanya aku pengen ngerasa gue headset rak krungu kowe. Tapi iki Cerewet bae Septri Mas. iya sorry. aku harus belum ngomong. Tentang apa sih itu sih? Fair play. Spoiler ya berarti. Iya enggak apa-apa. Ah malah Kita ini ngiling-ngiling. Jadi dalam suatu ini ya perusahaan ya, perusahaan firma yang di Amerika kayak Wall Street gitu. Iya. Keuangan. Nah, ini ada aturan sama pekerja nggak boleh ini pacaran dan lain sebagainya. Bukan. Ada pasangan ini berdua. Pacaran. Nah, di situ tuh kan kalau di US kan stres tentang kerjaan kan tinggi tuh. Apalagi tentang Stress level. Stress levelnya tinggi, apalagi tentang finansial gitu kan. Kayak di Wall Street itulah. Saham dan lain sebagainya. Nah, ini pasangan ini tuh beda tim. Nah, tim leadernya salah satunya tuh ini dipecat gitu loh.
Salah satu tim leadernya dipecat. Salah satu salah satu tim leadernya dipecat kan ada project manager lah dipecat. Nah ini ada isu siapa yang mau ganti ini. Nah, Berarti promotion antara dua orang ini yang saling suka ini tadi. Iya, lah si yang si cewek denger rumor kalau ternyata yang gantiin itu pacarnya itu. Yang cowok. Ya, itu kan baru rumor, isu nih. Isu kantor kan biasa, kita di kantor kan biasa ada isu. Oh ini mau gantiin si itu. Nah salahnya si cewek ini ngomongin ke cowoknya itu. Ngomongin cowoknya, kayaknya kamu yang bakal gantiin. Wah, cowoknya udah seneng banget kan. Lah ternyata yang gantiin si ceweknya. Si ceweknya. Nah ini kan ada jadi si ceweknya udah naik jadi project manager, si cowoknya masih staff. Cowoknya bilang di depan ceweknya nggak apa-apa. Kan biasa kita kalau misalnya ada orang teman, wah, nggak apa-apa. Di depannya nggak apa-apa, tapi sebenarnya dalam hatinya kan sebenarnya dongkol. Akhirnya mereka pacaran. Nah akhirnya jadi beda gitu antara si cowoknya mulai nyindir, oh sekarang gajimu udah lebih besar dari aku, jadi kamu bisa traktir aku lah. Itu kan udah mulai ribut lah pokoknya. Udah toxic relationship. Gak cinta berarti itu. Siapa yang mana? Lah itu si cowoknya itu cuma masalah kayak gitu aja jadi problem gitu. Antara cowoknya nggak cinta atau cowoknya patetik gitu kan? Apa? Cowoknya patetik. Patetik dalam hal apa? Wong dia cuma Dalam hal cinta. Karena dia cuma peduli sama karirnya kok. Lah iya itu dia masalahnya. Dia cuma peduli sama karirnya. Ternyata terus akhirnya karir itu mengganggu hubungan dia dengan si cewek. Betul. Ternyata sekali. si cowok dia masuk situ karena titipan Titipan kilat. Oh, kirain titipan kilat. Titipan orang, jadi kerjanya emang jelek. Oh, gitu enggak sebagus si cewek ini. Enggak sebagus cewek yang ini yang merintis dari bawah. Ini mereka pacarannya ketika sudah di kantor itu. Udah. Ketemu di kantor. Ceweknya yo rodok-rodok. Rodok apa? Lu kok mau sama cowok bodoh? Loh, banyak yang kayak gitu. So mau sama cowok bodoh ya. Iya juga ya. Ya, sekarang banyak. Nih, gara-gara kita sering ketemu di kantor lawan jenis itu kan akhirnya terjadi buah-buah cinta. Berarti yang tertipu. Bukan tertipu sih. Bukan tertipu. Namanya cinta kan witing terus nosko kulino. Oh iya juga ya. Tapi kenapa ya mesti ono cewek-cewek yang kayak gitu? Ya nyaman aja. Mungkin ya nyaman aja. Mesti kan banyak dengar cerita, wah mesti wis iso bisa dapat yang lebih baik lah misalnya. Iya. Ya wis jenenge wis anu kok. Wis meteng. Itu kan di dalamnya kan banyak di dalamnya ada janin. Banyak kayak kita ngelihat di tempat-tempat kita gitu loh, persaingan promosi, terus kisah cinta di kerjaan, ternyata secara kerjaan jadi nggak profesional. Jadi nggak fokus. Kalau misalnya kita melibatkan cinta dalam suatu pekerjaan gitu. Iki rada anu juga sih, aku dengar cerita kayak gini malah jadi gemes sama cowoknya. Maksudnya gini, ketika dia akhirnya nyindir-nyindir si cewek hanya gara-gara si cewek pangkatnya lebih tinggi dari dia, artinya dia hanya menyukai ketika si cewek itu di bawahnya stratanya di bawahnya atau minimalnya sama ya, gitu. Kan banyak kejadian gitu di tempat. Maksudnya kalau dengar di sosial media kan banyak tuh yang cowok itu merasa dia tuh harga dirinya berkurang ketika si cewek gajinya lebih tinggi. Insecure. Tapi sekarang misalnya dibalik. Misalnya bojomu tetap nyambut gawe saiki. Atau kamu punya nanti punya istri yang kayak gitu dan gajinya 2 kali lipat atau mungkin di atasmu gitu. Sekarang mungkin belum kerasa, belum ngalami yang sebenarnya, tapi misalnya kayak gitu piye nek kamu gimana nyikapinya? Aku seneng gue lah. Duitku iso kok jajan berarti. Aku juga seperti maksudnya, itu. Jajan bukan jajan tanda kutip ya, jajan tuku hobi buat aku sendiri. Tuku kaset PS, tuku HP anyar misalnya ngono. Aku juga enggak masalah kalau aku. Iyalah, maksudnya itu adalah rezeki gitu loh. Ngapain kita harus minder dengan misalnya pasangan kita misalnya cewek itu lebih tinggi, enggak masalah. Justru itu kalau buat aku itu akan memacu diriku sendiri untuk bisa lebih lagi potensiku apalagi yang belum ku maksimalkan seperti itu. Kalau nggak terima aja juga enak-enak aja. Iya, kayak saya. Maksudnya selama ceweknya nggak memandang bahwa kamu kok gajinya lebih rendah kamu. Ya betul. Nah, selama ceweknya nggak memandang itu ya kita nggak masalah. Tapi kalau ceweknya sampai gitu, ya kalau ceweknya kayak gitu berarti ya ada yang salah dengan si cewek itu. Gitu kan. Ya kalau kamu nggak bisa terima aku yang apa adanya ya udah. Ya wis ngono lho. Lembian kan kowe ya wis ngerti aku ki koyo ngopo ngono. Misalnya aku kerjanya segini, kamu kerjanya segitu lah. Kita jalan kan bukan karena uang misalnya. Misalnya aku duwe karena warisan. Ya betul. Misalnya aku duwe bojo dokter.
apa sing nyambut gawe ini nang Pertamina ngono. Hukum misalnya gitu. Dalam posisi yang sama ngono, dalam level tanggung jawab pekerjaan yang sama, jabatan yang sama, antara saya dengan pegawai Pertamina pasti lebih gede pegawai Pertamina toh. Betul. Nah, kalau misalnya kemudian hal itu menjadi masalah di kemudian hari, ya ini kayak kata saya ada yang salah. Dari awal kan kamu sudah tahu kalau pekerjaan saya itu gajinya memang lebih kecil daripada pekerjaanmu. Betul. Kayak gitu. Tapi balik lagi ke film tadi ketika si cowok akhirnya nyindir si cewek gara-gara si cewek penghasilannya lebih gede. Padahal ceweknya enggak merasa. Padahal ceweknya tidak ada masalah dengan hal itu. Ya iki sing goblok lanange sih. Betul. Makanya aku bilang patetik kan. Iya, dalam hal itu patetik sih. Patetik banget. Dalam hal itu Aku nonton filmnya, cowok goblok banget. Akhirnya gimana sih itu filmnya sih? Akhirnya mereka putus. Putus terus? Putus dengan dramanya emang patetik banget sih cowok. Ya itu drama kan. Akhirnya drama tapi profesional. Tapi putus akhirnya. Akhirnya putus. Sebaiknya emang begitu sih. Sebaiknya emang gitu. Ada poinnya antara kita nggak boleh melibatkan percintaan di kantor atau kalau misalnya kita terpaksa melibatkan percintaan ya kita harus profesional. Jangan melibatkan ke emosional. Harus ada batasnya. Iya. Itu yang pernah kita bahas dulu waktu masalah ngomongin soal menikah sak kantor itu. Ya, loh. betul. Ya, kebanyakan kita kan nggak kuat. Banyak Makanya banget terus toh, capek toh bisa kayak menikahi gitu. orang sekantor itu. Iya betul iya. Makanya jangan. Satu orang. Makanya aja. kemudian mungkin ya ketika kantor ini kan sebenarnya mereka membutuhkan orang yang bisa berkonsentrasi dan fokus terhadap pekerjaannya. Iya. Makanya kantor akhirnya mengeluarkan semacam peraturan tidak boleh. Ya. Untuk menghindari yang kayak gini-gini. Untuk menghindari hal kayak kayak gini. gini gitu loh. Iya betul. Karena tidak semua manusia itu bisa langsung mengkondisikan Mengkontrol emosinya. emosi dan mentalnya Memilah-milah antara untuk di state yang Iya. profesional terus. Iya gitu. betul. Betul. Kadang-kadang Kayak gitu. nyampur pasti. Pasti nyampur. Keadaan di rumah dibawa ke kantor gitu kan juga sebenarnya walaupun kita bukan satu kantor dengan istri kita tapi kadang kalau ada masalah di rumah itu kan kadang kebawa ke kantor juga itu moodnya Jadi kebawa. kemerungsung. Apalagi kalau kita ada masalah di rumah Bawa ketemu di kantor. kantor lagi gitu kan. Iya, sama orang yang sama Iya gitu. kan makin Padahal kalau kadang-kadang juga kalau misalnya kita punya pasangan yang nggak sekantor pun kadang-kadang itu juga kebawa ke rumah atau kebawa ke kantor. nyampur atau Iya, dari betul. kantor dengan rumah itu nyampur gitu. Iya. Maka tuh aku dulu pernah bikin artikel bahwa kalau kamu dari rumah ke kantor ke rumah itu harus punya reset period gitu. Reset periodnya untuk memisahkan hal ini gitu. Iya. Karena pekerjaan kantor sama rumah itu beda. Beda. Dan kemarin waktu pandemi itu jadi berantakan Ya, karena kamu kerja Karena di rumah. Nah, ketemu. itu walaupun kamu di rumah kamu harus punya reset period. Iya. Artinya setelah kamu selesai kerja ada rutinitas yang harus kamu lakukan atau ritual yang kamu lakukan untuk membatasi hal itu. Betul. Makanya kan kalau WFH itu aku punya ruangan sendiri yang dipakai buat studio ini sekarang kan. Kalau aku dulu gini sih, setelah selesai itu aku harus keluar rumah, entah motoran entah gimana itu, untuk ngeriset itu gitu. Iya. Untuk memisahkan bahwa ini aku di kantor habis itu aku ke rumah atau sebaliknya gitu. Nek aku bar kerja nonton film sih. Nah itu harus apapun maksudnya harus ada gitu. Yang tidak ada hubungannya dengan rumah dan kantor. Benar. Gitu kan. Karena kalau kita di kantor itu kan kayak di jalan itu sudah reset period. Misalnya Ya, kamu naik stres juga macet gitu. Iya, tapi itu pemisah Iya. gitu. Itu walaupun itu menimbulkan Yang masalah baru Yang di kantor nggak dibawa ke rumah, yang di rumah nggak dibawa ke kantor. dan sebaliknya benar harus ada pemisah itu tadi. Nah itu tadi pesan moralnya filmnya Septri. Lah kalau filmmu tadi yang Yang mana? intern Bahwa sebenarnya umur itu nggak cuman angka gitu. Iya. Kamu misalnya aku nih sekarang baru. konfliknya apa di film itu? Konfliknya apa? Jadi waktu itu si CEO-nya si Anna Hathaway yang punya company sekarang itu dia di dalam dilema bahwa si investor perusahaannya itu menginginkan dia untuk step down dan diganti dengan CEO yang lebih berpengalaman gitu. Oke. Nah, terus dia dilema tuh di situ bingung bagaimana apakah harus nerima saran dari investor ini atau dia harus nerusin aja kekeh dengan apa yang dia lakukan gitu. Nah, si Robert De Niro ini bilang bahwa nggak ada orang lain yang memperhatikan perusahaan ini dibandingkan kamu gitu. Karena ini kamu yang buat dari awal. Oke. Gitu. Siapapun nanti orang yang join, yang dia pikirkan adalah gimana caranya membuat perusahaan ini lebih baik ke depannya. Ini ceritanya kayak perusahaanmu sendiri ya?
Ya mungkin juga ya Kak. Tapi tanpa sadar ya Kak. Tapi kayak gitu enggak sih? Kayak misalnya kowe Jadi duwe CEO-nya diminta supaya berhenti sama investornya kan. sama gitu kayaknya. Dulu kan beritanya gitu ya. Iya. berarti. Tapi nyatanya kan nggak tahu. Nggak tahu. Nah, di film ini dia ini apa namanya? Akhirnya nggak menuruti suggestion dari investornya itu. Ya, lebih ke ya sudah aku aja yang handle gitu. Jatuh bangun, kalau jatuh ya sudah gitu misalnya. Oh gitu. iya. Based on a true story Enggak. of the one of startup in Indonesia. Enggak. Terus yang tadi yang film kedua tadi itu Apa film kedua? yang tadi yang Devil Wears Prada itu Devil tadi. Wears Prada. Itu kan ceritanya dia editor salah satu majalah Ya, terkenal gitu. betul. Yang dia sangat-sangat killer gitu, punya Bosnya. standar yang standarnya sangat tinggi, dia sebagai asisten si bosnya ini. Jadi pada akhirnya dia karena setelah dia join ke company itu, kehidupan dia sifatnya jadi berubah gitu. Dia Work life balance-nya nggak ada. Iya, enggak, bukan itu, lebih ke dia jadi lebih pemarah, dia lagi jadi lebih toxic lah itu. iya, jadi toxic ke relationship-nya dia juga gitu, sama teman-temannya juga. Akhirnya dia resign dan karena si bosnya ini bilang kalau kamu melakukan ini secara ngakuin ini terus, ngikut aku terus, kamu akan sukses ke depannya, dia bilang gitu. Bosnya ngomong kayak Bosnya ngomong gitu, aku akan jamin hidupmu ke depan. Tapi dia nggak mau karena dia nggak mau mengorbankan apa yang dia punya sekarang Iya. gitu. Akhirnya dia resign dan dia mengejar mimpinya yang lain untuk bisa lebih. Ya sukses Ternyata itu kan nggak sukses mimpinya dia. Belum. sukses itu kan sebenarnya pertanyaan adalah in what context gitu loh. Iya betul. Ya. Ukuran sukses kan juga berbeda. Ya mungkin kalau dilihat dari materi ketika mengikuti si bosnya ini, iya mungkin bakal tercapai materi, seperti itu. fame dan segala macam. Tapi ketika itu harus mengorbankan hubunganmu sehari-hari, ya itu tadi kemarin kan sempat kita bahas toh, toxic ini politik kantor itu loh. Sampai iya. sebatas mana politik kantor ini bisa kamu tolerir gitu. Kalau memang nggak bisa ditolerir dan itu mengganggu kehidupanmu, yo resign itu wajar gitu loh. Iya. Gitu loh. Iya, betul. Yo akhirnya resign. Akhirnya resign. Terus ya sudah diceritakan dia mengejar mimpinya yang lama gitu. Karena dia pengen jadi reporter. Dia pengen jadi reporter gitu. Cuman terus Terus nggak sukses. belum kempel. Jadi dia memulai karirnya dari asisten si kepala si editor ini tadi. Oh, gitu. iya. Tapi ada juga loh orang yang apa ya? Terkait dengan masalah toksik di kantor ini. Semua kantor yang dia masuki dia bilang toksik. Berarti yang masalah dia Dia aja nggak ada lele. Ada loh yang seperti Justru itu. dia aja yang toksik. Iya, Mentoksikan diri. tiap apa aja gitu pindah kantor sambat. Ki sing salah sopo. Dan yang kayak gitu Yang salah hidupnya. di posting di media sosial seperti itu. Oh iya. Itu berarti kalau misalnya kita perlu mempertanyakan orang-orang yang sering ganti Pekerjaan. pindah kantor gitu. Itu dia adminnya Lambi Turah tuh. Aku nggak tahu ya. Semua Ya, disambati. Mungkin apa ya? Namanya manusia ya. Ada yang kepengin hidupnya sempurna dalam artian mulus-mulus terus gitu loh. Iya. Ya itu kan nggak bisa gitu. Lah Fong Sayu aja sudah enak-enak diangkat jadi murid sekaligus anak angkatnya ketua partai, ya ternyata harus menghadapi orang kedua di situ yang mau kudeta. Iya. Coba kalau misalnya orang yang tadi itu yang kerjanya sambat terus diangkat jadi muridnya si ketua partai itu, apa ndak mati dia? Matilah. Lah ya Fong Sayu aja yang bisa kungfu itu mati-matian kok waktu adegan terakhir itu gelut. Apalagi dia gitu. Yang belum ada pengalaman gelut. Belum ada pengalaman gelut. Itu Fong Sayu itu udah duet loh itu pas adegan terakhir sama ibunya. Sama ibunya. Sama ibunya sendiri. Bukan, maksudnya sama ibunya berdua itu Nyanyi. ngalahin penjahatnya itu. Duet dia. Nyanyi lagu apa? Nyanyi. Karena kan buat ngancem itu ibunya pertama disandra tuh. Oh, Namanya Sandra. Heeh. Sandra Bullock. Iya. Sandra kerjanya di Bulog. Disandra di gudang beras. Sandra Bullock. Ya gitu. Sandra Aku Bullock. apa ya? Mungkin aku pernah nonton film yang Owen Wilson magang di Google itu. Oh, Di iya, internship. Di internship kayak gitu. Ya itu Terus dia main bola di Google. enggak. Owen. Owen Hargreaves. Michael Owen.
Ya apa ya? Itu yang juga orang tua yang magang kan sama iya, aja sebenarnya. ya sebenarnya nggak tua-tua banget. Kalau ini kan Robert De Niro itu kan yang senior masih citizen. 40 tahun gitu ya. Ya sekitar Ya. 30 40 40 lah. tahun. Tapi di situ itu jadi apa ya? Kayak membuka mata saya juga bahwa ya bidang kita kan IT dan itu settingnya juga di Google kan waktu. Itu jadi kayak membuka mata saya. Oh, IT itu ilmu yang terbuka buat siapa aja. Iya, walaupun yang tua asalkan dia mau belajar. Asalkan dia mau belajar. Seperti Poinnya itu. asalkan dia mau belajar. Kalau dia nggak mau belajar, nyusahin kita yang kerja sama orang sama itu. Lah di mana-mana bakal repot kalau kita Iya. kerjasamanya sama orang yang nggak mau belajar. Betul. Dan di kantor saya banyak yang seperti itu. Oh, slot terus malah. Slot. Aku nggak sampai ke sana sih di kantor. Masa? Nggak. Emang ada yang slot itu Jod? Gak tahu aku. Kan Oh. lagi rame itu kan Lagi rame, orang-orang. ya. Dia sendiri sebenarnya yang rame slot. Aku malah mau bikin. Cuma kalau saya itu Mm. mungkin lebih banyak nonton film-film yang temanya ke self development. Oh, self development. Seks itu sesekali aja. Dan biasanya kalau yang temanya seks itu saya fast forward. Oh, gitu. Ndi mainin. Tapi nggak mementingkan cerita. Gak penting cerita. Bahkan ketika Ndi maine pun saya fast forward. Ndi maine pas posisi tertentu. Posisi apa? Iya rahasia. Oh, waduh. Favorit nek kuwi dewe-dewe wis privasi. Enggak jadi kayak misalnya film Self development contohnya apa, John? kayak ya Merchant of Venice. Merchant aku nggak tahu. Merchant of Venice. Merchant Uh-uh. of Venice. Pedagang dari Pedagang Venesia. dari Venice. Itu bagus itu. Bagus, Jadi itu kan zaman dulu itu kan orang-orang Yahudi itu kan dilarang untuk berusaha di bidang yang luas gitu loh. Jadi gimana sih ya itu ngakal-ngakalin kondisi supaya dia tetap bisa sukses. Singkatnya seperti itu. Tapi karena ini sebenarnya filmnya bagus banget sih. Jadi saya nggak mau ngasih spoilernya. Ya. Oh, iya. Ini Will Smith itu. Bukan, itu film lama. Enggak, ini film yang lain yang self development Apa? Will Smith. Apa? The Hits. Iya, The Hits. The Hits tuh iya sih The Hits. Self-development. Tapi lebih ke relationship antara cowok sama cewek. Oh, Ya, Hits. The Hits. Iya, Iya. ya aku udah tonton. Terus nek mau tahu caranya jilat menjilat. Nah, jilat menjilat atasannya sebenarnya ini The Lickers bukan. ini kira sih ya. filmnya Johnny Depp zaman dulu tahun 94. Oh, ini. Don Juan. Oh, Don Juan. Don Juan Oh. DeMarco. Jadi itu ceritanya dia itu pasien rumah sakit jiwa gitu. Si Pasien rumah sakit si jiwa. tokohnya. Tur lambene iki. Itu kayak film Dono Kasino Indro no. Nah, kalau itu kan kebetulan yang sakit jiwa adalah instruktur satpam di Iya, Boneng. Itu juga Pakai itu granat. kerja sebagai satpam itu pekerjaan juga itu. Tapi ini apa ya? Cara ngomongnya itu bisa Pinter bikin lawan bicaranya itu tertarik. Oh, iya. Ya iya. itu sama kayak Boneng juga. Oh, Itu juga sama kayak itu Wall Street pasti. Apa? The Wolf of Wall Street. Wall of Wall Street-nya si The Wolf of Leonardo. Wall Street itu mungkin konteksnya adalah sales ya. Ya, kan Tapi ya, kalau ini sales. Oh. personal. Interpersonal. Personal itu bagus. Terus bangsanya kayak yo, Catch Me If You Can. Penipu. Itu kan penipu. Dia kan ngomong sebagai Pinter ngomong pinter ngomong maksudnya pinter. konteksnya. Oh iya, pinter iya. ngomong tapi kan tidak dieksplor sedemikiannya gitu loh. Oh, iya. Nah, karena ini si tokoh utamanya adalah pasien rumah sakit jiwa. Jadi memang kondisi kejiwaannya ini interpersonalnya dieksplor banget. Oh iya, Jadi iya, iya. apa ya, aku bener-bener ngena gitu loh caranya. Orang ini ngomongnya kok lamis banget, halus banget tuh. Tapi gila. Tapi gila, cuma nggak kelihatan kayak orang gila gitu. Kayak yang orang Jogja itu siapa? Tony Blank. Tony Blank. Tony Enggak, Blank. Mirip kayak Tony Blank itu. Kalau ini sebenarnya dia delusional. Dia merasa bahwa dirinya ini adalah Bukan. Don Juan. Oh, bukan. Ah, iya, iya. Si Johnny Depp ini merasa bahwa dirinya adalah si Don Juan DeMarco Oh, itu. iya. Iya. Kayak gitu. Film paling bagus menurutmu, Jan? Sepanjang sejarah menurut. Once Upon a Time in China. Oh si itu Jet Li. Jet Li. Jet Kalau Li. bukan Fong Sayo ya, itu Wong Fei Hung. kalau Ya yang Wong ini. Fei Hung. Tapi sebenarnya ya, saya pertama kali nonton bioskop sendiri Ya. itu ya The Legend of Fong Sahyuk. Yang tadi The Legend Iya, of tapi yang Fong pertama. Oke. Ini kan yang saya cerita tadi yang Legend of Fong Sahyuk yang kedua. Iya.
kayak Oh ya, gitu. iya. Nek menurut saya film terbaik. Aku sebenarnya. nggak tahu yang terbaik sih. Tapi yang paling kamu suka, menurutku bagus nih. Gitu. Oh, Paling banyak. paling bagus menurutku. Susah. Ya apa aja? Misal Shawshank banyak Redemption ya. kayak gitu atau. Shawshank Redemption ya bagus. Yang aku nonton berkali-kali nih. Iya, The Equalizer. Oh, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Semuanya. Semuanya maksudnya action iya tapi ada membawa ini apa? Kayak tentang kebaikan gitu lah intinya. Iya. Nah, itu kan menyentuh tuh, menyentuh. Iya benar-benar. Walaupun nggak make sense ya. Iya benar-benar. Terus Interstellar itu juga Interstellar. tentang science Mm. yang ditonton berkali-kali ya karena nggak mudah-mudah jadi ditonton berkali-kali. yang ada hubungannya dengan dunia kerja yang menurutmu paling yang bagus. ada hubungannya dengan dunia kerja yang paling bagus nggak pernah ada kayaknya. Nggak pernah ada. Nggak ada. Series gitu kayak mungkin The Office atau Big Bang Theory. Kalau series Friends lah yang ditonton berkali-kali. Friends itu. ya, Friends. Nggak ada hubungannya dunia kerja sebenarnya. Nggak ada juga. Nggak Karena langsung. saya menghindari pekerjaan menjadi hiburan. Oh iya ini Oh. bagus deh menghindari pekerjaan. Iya. Ngapain kita udah stres di kerja terus kita nonton tentang film dunia kerja juga gitu. Ya benar-benar. Nek kowe Wib, Kalau aku tadi di intern tadi aku suka. Terus sebenarnya aku lebih suka Jason Bourne daripada Jason Bourne juga ya. daripada The Equalizer. Yang baru-baru aku kemarin baru nonton The Equalizer 3 dan itu ternyata Mantap. menurutku mantep banget. Yang paling bagus 3 menurutku. Iya, ini mantep banget gitu loh maksudnya. Terus aku ulang lagi nonton 1 lagi, nonton 2 lagi. Oh, kita sama, Sep. Aku iya, juga. Makanya, karena gara-gara. Gara-gara yang ini ketiga. bagus gitu kan. Bagus. Tuh. Sama ini, tahu Tom Hanks-nya The Terminal enggak? The Terminalnya Tom Hanks. Iya. Tom Hanks ada The Terminal. Sorry. The Terminalnya Tom Hanks. Ya tahu. Ya, itu juga menurutku tuh bagus gitu. Menurutku itu bagus. Sama satu dulu ada Italian Job. Yang versinya siapa? Versi yang baru, yang Oh. versinya yang baru Jason Statham. yang baru menurutmu itu sudah lama juga loh. Kalau Iya, untuk sebenarnya yang generasi Jason Statham. 20 tahun yang lalu loh Iya itu. sih, benar ya. Iya. Ya pokoknya yang ada si Jason Statham itu. The Mechanic. Cukup? Sama Transporter. Iya, Jason Statham. iya Jason Statham juga, Statham Ini juga. terus. Transporter. Expendable 4. Enggak jelek. Jelek. Jadi oke, kalau boleh disimpulkan Septi film terbaik menurutmu The Equalizer. Iya. Banyak. Jason Bourne Salah juga satunya, bagus. salah satunya. Jason Bourne. Yang paling membekas. Action lah, action. Yo, pokoknya, action. action. Yang ditonton berkali-kali kan itu. nek kowe? Burn. Bond. Yang Jason Bourne. berhubungan dengan pekerjaan Jason Bourne. Internship Intern. itu. The intern. Ya, sudah. Ya. Apanya yang sudah? Ya, ini udah lama kita ngobrolnya. Nonton Berapa film? menit toh? Nah, kan kita mau makan siang. Oh iya, iya. Baiklah, terima kasih teman-teman. Silakan menonton film-film yang kita tonton tadi. Mungkin ada yang spoiler, ada yang enggak. Tapi selamat menonton, selamat siang. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, berakhirlah sudah episode ini, wahai kawan-kawan semua. Nah, pastinya kita akan berjumpa lagi di episode yang selanjutnya. Tetaplah semangat mencari Dragon Ball untuk menyelamatkan dunia bersama Mas Jo Munyo yang tonggos karena nabrak helikopter. Dadah.